Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, dalam bukunya Ada Pemurtadan di UIN yang sangat viral tahun 2005, Ustadz Hartono Adjais menuliskan banyak informasi yang masih sangat relevan tentang liberalisme di Indonesia yang telah merambah segala bidang yang kerusakannya sangat kita rasakan hari ini. Di antaranya adalah perilaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang memang tokoh liberal, lantang berkata bahwa semua agama itu sama, dan dia mempraktekkan keyakinannya itu dengan cara memperlakukan secara berlebihan penyambutan paus dari Vatikan. Bersama video ini saya berharap masyarakat faham akar penyebaran pemurtadan berupa liberalisme dan pluralisme berasal. Inilah rangkuman poin-poin penting dari buku Ada Pemurtadan di UIN. Pada halaman 38 dikatakan, pendapat nyeleneh tampaknya marak di mana-mana, dan masyarakat menuding UIN se-Indonesia sebagai penyemai bibit-bibit kenyelenehan yang sudah sampai pada tahap praktek. Di antaranya, yang pertama, Dr. Nurcholish Madjid, guru besar IAIN Jakarta, pendiri Yayasan Para Madinah Alumni Chicago, Amerika, itu telah menikahkan anak putrinya, yaitu Nadia, dengan lelaki Yahudi di Amerika September 2001 bukan dengan akad Islam, tapi akad universal, yaitu antara anak manusia dengan anak manusia. Yang kedua, Dr. Kauzar Azhari Nur, dosen IAIN Jakarta, juga menikahkan Ahmad Nurcholish, yaitu muslim anggota YISC Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta, menikahkannya dengan wanita Konghucu Ang Meyong di Islamic Center Para Madinah Pondok Indah Plaza Jakarta, Juni tahun 2003. Yang ketiga, Zainun Kamal, dosen UIN Jakarta, telah menikahkan wanita muslimah dengan lelaki Kristen di sebuah hotel di Pondok Indah Jakarta, November 2004, dan diberkati dengan pendeta. Yang keempat, dosen-dosen dari UIN yang tergabung dalam tim penulis Para Madinah Jakarta itu menulis buku Fikih Lintas Agama tahun 2003 yang sangat merusak akidah Islam. Dari tauhid diarahkan ke kemusyrikan dengan istilah pluralisme agama, dan memutarbalikan hukum Islam yang halal diharamkan dan yang haram justru dihalalkan. Tim penulis Para Madinah itu sebagian adalah dosen-dosen UIN Jakarta, terdiri dari 9 orang, yaitu Nurcholish Madjid, Kauzar Azhari Nur, Komarudin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budi Munawar Rahman, Ahmad Gaus AF, dan Mun'im An-Asiri. Yang kelima, ada dosen UIN Yogyakarta itu diam-diam mendatangi seorang tokoh di Salatiga, Jawa Tengah, yang mendirikan rumah ibadah untuk semua agama, yang mana pendirinya mantan dosen STAIN Salatiga. Dia dikenal sebagai teman Gus Dur sama-sama dari Irak, bernama Mahfuz Ridwan. Dosen IAIN Yogyakarta yang ke Mahfuz itu menolak pendapat yang menilai bahwa model rumah ibadah semua agama seperti itu sesat. Pada halaman 57, pada berita 16 Juli 92, Profesor Dr. Harun Nasution, seorang guru besar filsafat IAIN Jakarta, menunjukkan dirinya itu sangat terpengaruh cara orang Barat dalam mempelajari Islam. Dalam berita berjudul Rukun Iman 5 atau 6, dia mengatakan bahwa yang biasa disebut sebagai rukun ke-6, yaitu iman kepada qadha dan qadar, itu tidak benar karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam paham takdir yang bahasa Arabnya Jabbariyah dan bahasa Baratnya fatalisme, segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Api membakar menurut kehendak Tuhan adalah paham takdir, yang berarti bahwa Tuhanlah yang membakar. Padahal api adalah penyebab daya membakar. Nah, sahabat muslim, Profesor Harun Nasution ini memang sering melewati batas, seperti ucapannya, jika hukum alam yang dipegang, maka semua ikhtiar akan berhasil. Pada halaman 61, kasus ucapan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam ta'aruf dengan mahasiswa baru September 2004 itu cukup menyentak. Di antaranya perkataan, selamat bergabung di area bebas Tuhan. Malah ada seorang mahasiswa dari jurusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin itu mengepalkan tangan dan meneriakkan, kita berzikir bersama anjinghu akbar. Pernyataan yang lebih menakutkan keluar dari mulut salah satu di antara mereka yang mengatakan, kami tidak ingin punya Tuhan yang takut pada akal manusia, katanya. Dalam laporan Republika itu dikutip komentar ulama dari FUUI Bandung, Kiai Haji Atian Adidai, yang mengatakan ada dosen di depan kelas dengan bangganya mengaku sudah 3 bulan tidak sholat. Demikian laporan Republika Dialog Jumat, Oktober 2004, berjudul Terpeleset Filsafat di Bandung.
Kemudian di IAIN Surabaya pada tahun 2006, dosen bernama Sulhawi Ruba itu menulis lafaz Allah di atas secari kertas, lalu kemudian menginjak-injaknya secara sengaja di hadapan 20 mahasiswa Fakultas Dakwah sambil mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Karena itu dia tidak berbeda dengan rumput. Na'udzubillah. Pada halaman 71, Azyumardi Azra, Rektor UIN Jakarta, memberi kata pengantar terjemah buku Robert Morey, Islamic Invasion, yang isinya sangat menghina Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Robert Morey dalam bukunya itu menulis, kalau kita perhatikan kehidupan Muhammad, kita akan menemukan bahwa dia merupakan manusia biasa yang juga bergelimang dosa seperti halnya dengan kita semua. Dia berbohong, dia menipu, dia dipenuhi nafsu birahi, dia mengingkari janji, dia membunuh dan lain-lain. Dia tidak sempurna dan dia juga berdosa. Buku sekeji itu penghinaannya terhadap Nabi Muhammad justru diberi kata pengantar oleh Azyumardi Azra. Bahkan dalam pengantar buku terjemahan itu, penyelenggaranya menekankan bahwa umat Islam wajib membaca buku itu. Astagfirullahaladzim. Bisa kita bayangkan betapa terang-terangannya sekarang ini dalam menampakkan penghinaan terhadap Rasulullah jauh lebih terang-terangan dibanding kasus munafikin yang mengejek Rasulullah hingga turun ayat 65 surat At-Taubah yang mengecam keras kaum munafikin tersebut. Pada halaman 79 disebutkan sosok-sosok nyeleneh di UIN. Yang pertama, Nurholis Majid, dosen UIN Jakarta, Rektor Universitas Paramadina Mulia Jakarta. Salah satu kekeliruan yang sangat mendasar dari Nurholis Majid ialah pemahamannya tentang istilah sekularisasi. Ia menghubungkan sekularisasi dengan tauhid sehingga timbul kesan seolah-olah Islam memerintahkan sekularisasi dalam arti tauhid. Hasilnya iblis kelak akan masuk surga katanya, bahkan di tempat yang tertinggi karena dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah saja. Dan inilah tauhid yang murni. Nurholis Majid juga mengatakan, kalau seandainya saudara membaca dan lebih banyak membaca, mungkin saudara menjadi Ibnu Arabi. Sebab apa? Sebab Ibnu Arabi antara lain mengatakan bahwa kalau ada makhluk Tuhan yang paling tinggi surganya, itu adalah iblis. Jadi sebetulnya pertanyaan Anda itu permulaan dari satu tingkat iman yang paling tinggi sekali. Tapi harus banyak membaca katanya. Yang kedua, Abdul Munir Mulkhan, Wakil Rektor UIN Yogyakarta dan petinggi Muhammadiyah. Dia mengatakan surga Tuhan itu nanti dimungkinkan terdiri dari banyak kamar yang bisa dimasuki dengan beragam jalan atau agama. Dia juga mengatakan dalam logika orang desa, kalau ada satu kelompok yang merasa benar sendiri dan yang lain itu dituding salah atau sesat, nanti saya khawatir kesepian di surga katanya. Tidak ada temannya. Yang ketiga, Kausar Azhari Nur, seorang dosen UIN Jakarta, penggema ajaran Ibnu Arabi dan pluralisme agama. Yang keempat, Masdar F. Mas'udi, alumni IAIN Yogyakarta, orang NU yang menyuarakan kalau lelaki nekat berzina, maka hendaknya pakai kondom. Dan menyerukan musim haji wukufnya bukan hanya di bulan Dzulhijjah, tapi bisa di bulan Syawal dan Zulqa'dah. Yang kelima, Profesor Dr. Amin Abdullah, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Rektor IAIN Yogyakarta yang mengatakan tafsir-tafsir klasik Al-Quran tidak lagi memberi makna dan fungsi yang jelas dalam kehidupan umat. Yang keenam, Said Agil Siraj, dosen pasca sarjana UIN Jakarta dan tokoh NU yang pernah bersuara sangat aneh dan menyakiti para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa orang Arab sepeninggal Nabi Muhammad katanya mereka murtad kecuali hanya orang-orang Arab Quraisy. Itu pun tidak keluarnya mereka dari Islam bukan karena agama, tapi karena suku atau kabilah. Dengan tulisannya di makalah yang sangat menyakiti para sahabat Nabi Muhammad itu, maka Aqil Siraj dikafirkan oleh belasan ulama dan ada gagasan untuk diusulkan ke alma maternya, Universitas Ummul Qura yang di Mekah, agar gelar doktornya dicabut. Namun Aqil Siraj malah menantang silahkan dicabut. Sekalian gelar hajinya yang telah belasan kali juga silahkan dicabut. Pada halaman 171 tentang hermeneutika dan bahayanya ketika diusung dalam Islam. Hermeneutika secara bahasa punya makna menafsirkan. Para teolog Yahudi dan Kristen menggunakan hermeneutika untuk memahami teks-teks Bible. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran Bible tersebut. Para teolog dari kalangan Yahudi dan Kristen itu mempertanyakan apakah Bible itu kalam Tuhan atau kalam manusia. Ini karena banyaknya versi Bible dengan pengarang yang berbeda. Ketika hermeneutika dipakai untuk menafsirkan Al-Quran, persoalannya menjadi lain. Soalnya Al-Quran oleh umat Islam itu dipahami secara bulat sebagai kalam ilahi.
Karena kalam ilahi ada hal-hal yang bisa dipahami dan dimengerti, dan ada juga yang belum bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, bila menemukan hal ini, sikap umat Islam adalah mengimaninya saja. Contoh kerancuan ketika hermeneutika diusung dalam Islam, itu dikatakan oleh Dr. Ugi Suharto yang mengatakan hermeneutic circle, yaitu sejenis lingkaran setan, pemahaman objek-objek sejarah yang mengatakan bahwa jika interpretasi itu sendiri juga berdasarkan interpretasi, maka lingkaran interpretasi itu tidak dapat dielakkan. Akibatnya adalah pemahaman seorang tentang teks-teks dan kasus-kasus sejarah tidak akan pernah sampai. Karena apabila seseorang dapat memahami konteksnya, maka konteks sejarah itu pun adalah interpretasi juga. Apabila hal ini diterapkan untuk studi Al-Quran, maka selama-lamanya Al-Quran tidak akan pernah dapat dimengerti dan dipahami. Dr. Ugi Suharto melanjutkan, apabila filsafat hermeneutika digunakan kepada Al-Quran, maka yang muhkamat akan menjadi mutasyabihat, yang usul menjadi furu', yang sawabit menjadi mutaghayyarat, yang qat'i menjadi dhanni, yang ma'lum menjadi majhul, yang ijma menjadi ikhtilaf, yang mutawatir menjadi ahad, dan yang yakin menjadi dhan, bahkan syak. Alasannya sederhana saja, yaitu filsafat hermeneutika tidak membuat pengecualian terhadap hal-hal yang aksiomatik seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.